Halo semua, jumpa lagi di pembelajaran seni budaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali membahas tentang rancangan pementasan teater modern. Baiklah, kita mulai saja materi ini. Pada video pembelajaran sebelumnya, bagian A, kita telah membahas tata pentas teater. Saat ini, kita akan membahas bagian B, yaitu tahapan pementasan. Tahapan pementasan yang pertama adalah mengadaptasi naskah. Sebelum mengadaptasi sebuah naskah, baik naskah klasik realis, surrealis, maupun absurd, kalian harus membedah naskah tersebut lalu menganalisisnya terlebih dahulu. Adapun yang harus dianalisis adalah isi atau tema cerita, alur, latar sejarah zaman naskah tersebut ditulis, dan latar belakang pengarangnya. Setelah memahami keseluruhan isi naskah berdasarkan analisis dan tafsiran pribadi serta kelompok, naskah tersebut baru dapat dipotong, diadaptasi, ditransformasi, atau disadur ulang dengan tidak melenceng dari benang merah suatu naskah. Tahapan pementasan yang kedua adalah konsep pementasan teater modern. Dalam modifikasi pementasan teater modern, titik berat dalam membuat konsep tata pentas antara lain pemanggungan atau tata artistik, seperti pemilihan musik ilustrasi, tata suara, dan tata cahaya. Setelah memilih penata artistik, sutradara memberi waktu kepada para asistennya untuk membaca naskah tersebut berdasarkan analisis masing-masing. Hasil analisis tersebut diakomodasi untuk menyamakan persepsi. Pemahaman persepsi terhadap suatu konsep perlu dilakukan oleh semua tim kerja. Tahap ini tak jarang menimbulkan perdebatan yang sengit. Hal ini tentunya kerap berkaitan dengan ideologi masing-masing. Namun, itulah proses kreatif yang harus dijalani. Dengan adanya perdebatan, daya kreatif akan tercipta dan konsep akan semakin matang. Bagian yang ketiga dari tahapan pementasan yaitu casting atau pemilihan pemeran. Casting atau pemilihan pemeran dapat dilakukan melalui audisi ataupun penunjukan langsung oleh sutradara dengan syarat memenuhi kriteria kompetensi yang dimiliki. Proses casting dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu sebagai berikut. A. Casting by ability merupakan pemilihan pemeran berdasarkan kecakapan. Pemeran yang terpandai dan terbaik dipilih untuk peran penting atau peran utama dan sukar. B. Casting to type merupakan pemilihan pemeran berdasarkan kecocokan fisik ataupun watak si pemain. C. Anti-type casting merupakan pemilihan pemeran yang bertentangan dengan fisik si pemain. Jenis ini menentang jenis perwatakan manusia secara konvensional. D. Casting to emotional temperament merupakan pemilihan pemeran berdasarkan hasil observasi hidup pribadi pemain karena mempunyai banyak kesamaan atau kecocokan dengan peran yang akan dimainkannya, persamaan emosi, temperamen, dan sebagainya. E. Therapeutic casting merupakan pemilihan pemeran karena dianggap peran yang akan dimainkan bertentangan dengan watak asli si pemain. Selanjutnya yang keempat, yaitu proses latihan dan pementasan. Secara umum, tahapan proses latihan hingga pementasan adalah sebagai berikut. A. Reading. Tahap awal latihan teater adalah membaca teks naskah. Membaca teks naskah dilakukan untuk mendapatkan maksud atau tujuan dari naskah lakon secara detail. B. Menghafal dialog. Kegiatan menghafal dimulai sesegera mungkin setelah mendapatkan naskah.
semakin cepat dan tepat dalam menghafal naskah, semakin mudah menjalankan proses kerja berikutnya. C. Merancang komposisi. Pada bagian merancang komposisi ini, terdiri dari yang pertama yaitu blocking, memiliki arti kedudukan pemain, gerak pemain dari satu tempat ke tempat lain yang didorong dengan motivasi yang kuat, yaitu memiliki maksud dan tujuan tertentu karena tuntutan adegan pada naskah. Yang kedua, leveling, adalah pengaturan tinggi rendah posisi aktor di atas panggung. Pengaturan ini berguna untuk memperjelas posisi pemain di atas panggung, serta untuk membantu sutradara dalam membuat fokus adegan. Yang ketiga, balancing, adalah pengaturan atau pengelompokan aktor di atas panggung yang bertujuan menghindari ketimpangan di atas panggung. Maksud dari ketimpangan di sini adalah posisi pemeran yang penuh hanya di salah satu sisi panggung. Hal tersebut dapat menimbulkan pemandangan yang kurang menarik dan berakibat pada kejenuhan penonton. Dan yang keempat yaitu fokus. Selain mengarahkan para pemeran, sutradara juga harus mampu mengarahkan perhatian penonton kepada seluruh aktivitas pertunjukan. Perhatian penonton dapat difokuskan dengan cara menjaga agar setiap pemain dapat terlihat dengan jelas dalam memanfaatkan ruang panggung dan blocking. Proses latihan selanjutnya yaitu D. Run through, adalah latihan hafalan naskah lakon secara keseluruhan. Pada tahap ini, para aktor berlatih memainkan peran dari awal sampai akhir cerita tanpa melihat naskah lagi. Sutradara tidak menghentikan proses latihan yang sedang dilakukan. Arahan, kritik, dan saran akan diberikan setelah latihan berakhir sebagai bentuk evaluasi bagi para pemainnya. E. Latihan teknik. Pada tahap ini, aktor dikenalkan dengan tata panggung, tata busana, tata suara, tata musik, tata cahaya, dan properti. Latihan ini biasanya dilakukan pada hari-hari terakhir atau seminggu menjelang pertunjukan. Dan yang terakhir, dari proses latihan F, dress rehearsal, atau biasanya disebut dengan gladi bersih. Pada proses ini dilakukan latihan secara lengkap dan menyeluruh, mulai dari latihan acting, properti, tata busana, tata cahaya, dan lain sebagainya. Dress rehearsal bertujuan membiasakan pertunjukan yang sebenarnya kepada seluruh pemain dan kru yang terlibat, serta memperbaiki hal-hal yang dinilai masih memiliki kekurangan. Nah, apakah kalian sudah paham? Jika ada yang belum kalian pahami, kalian dapat bertanya langsung kepada guru melalui Messenger atau WhatsApp. Oke, kita sudah membahas materi tentang rancangan pementasan teater modern bagian 2. Selanjutnya, kalian harus mengerjakan tugas. Tugas rancangan pementasan teater modern bagian 2 ini terdiri dari 5 soal. Soal yang pertama, mengapa mengadaptasi naskah perlu dilakukan dalam tahapan pementasan teater modern? Jelaskan. Soal nomor 2, jelaskan 5 proses casting atau pemilihan pemeran yang dilakukan untuk mengisi tokoh-tokoh dalam naskah pementasan teater. Soal nomor 3, tuliskanlah tahapan proses latihan dan pementasan teater modern. Soal nomor 4, jelaskan proses yang dilakukan dalam merancang komposisi pementasan teater modern. Soal nomor 5, apakah tujuan dari dress rehearsal atau gladi bersih sebelum pementasan teater dilakukan? Jelaskan. Sekian pertanyaannya. Jangan lupa tulis pertanyaannya dan jawab sebaik mungkin. Kemudian kirimkan bukti
Anda sudah mengerjakan tugas kepada guru melalui chat pribadi. Terima kasih.